Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab at-ta'bir. Babun iza ra'al baqaran tunhar. Qultu asnada fi hadisa Abi Musa al-Mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza ra'a baqaran tunharu. Bab bila seseorang bermimpi melihat ada sapi yang disembelih. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya kisah mimpi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Musa. Dia menyebutkan dari Nabi SAW, beliau berkata, ra'aitu fil manami, aku bermimpi dalam tidurku, uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku bermimpi dalam tidurku melihat aku pergi hijrah, meninggalkan kota Makkah menuju satu negeri yang di sana banyak pohon kurmanya. Fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah. Aku mengira negeri itu adalah Yamamah, tempatnya Bani Hanifah, karena di sana banyak kurmanya. Au hajarun, atau tempat lain hajar. Ya. Fa idza hiyal Madinah, ternyata tempat yang banyak kurmanya itu adalah Madinah. Jadi Nabi bermimpi dia itu hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Dia mengira Yamamah atau Hajar. Ternyata tempat itu adalah Madinah. Fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Dialah kota Madinah, nama lainnya Yathrib. Wa ra'aitu fiha baqaran. Dan aku melihat di tempat tersebut ada sapi. Al-riwayat lainnya sapi yang disembelih. Baqaran tunhar. Wallahi khairun, demi Allah itu adalah kebaikan. Fa idza humul mu'minuna yauma Uhud. Ternyata sapi yang disembelih itu adalah kaum mukminin yang terbunuh pada perang Uhud. Wa idzal khairu ma jaa Allahu bihi minal khair. Dan ternyata kebaikan yang kulihat di sana adalah apa yang Allah datangkan setelah daripada peristiwa Uhud itu, dari kebaikan, yaitu Fathu Makkah atau Fathu Khaybar. Ternyata setelah itu kulihat ada kebaikan, maksudnya Allah berikan kepada Nabi SAW kemenangan dengan ditaklukkannya benteng Khaybar. Setelah itu ditaklukkan pula kota Makkah. Wa idza al-khairu ma jaa Allah bihi minal khairi. Ternyata kebaikan itu adalah apa yang Allah bawa berupa kebaikan, kemenangan. Ditaklukannya Khaybar, benteng-benteng milik Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah, dan tahun ke-8-nya ditaklukkannya kota Makkah. Wa thawabis sidqi alladhi atana Allahu bihi ba'da yaum Badrin. Dan Allah perlihatkan ternyata itulah balasan atas kejujuran kami, yaitu kejujuran para sahabat dengan apa yang mereka ucapkan, karena mereka mengucapkan bahwa mereka ingin berperang ke Uhud, menyambut musuh-musuh mereka, ingin memperoleh syahadah. Dan akhirnya Allah Jalla wa'ala sampaikan niat mereka, bahwasanya apa yang mereka katakan itu benar. Mereka inginkan syahadah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka syahadah. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari hadis Jabir, Nabi SAW berkata, ra'aitu ka'anni min dir'in hasinah, ka'anni fi dir'in hasinatin.
Aku melihat dalam mimpiku aku dalam lindungan baju besi yang kokoh. Adir adalah baju besi yang digunakan oleh orang-orang ketika berperang untuk menghalangi serangan musuh dari panah, pedang dan semacamnya. Kata Nabi, aku bermimpi dalam mimpiku dalam memakai pakaian yang terbuat daripada besi, pakaian besi yang begitu kokohnya. Ya, baju besi yang kokoh inilah dia kota Madinah. Bahwasanya Nabi SAW ingin dalam perang Uhud tidak meninggalkan kota Madinah. Namun para sahabat yang tidak ikut pada perang Badar, mereka ingin kalaulah Nabi SAW menjemput musuh keluar dari kota Madinah. Makanya Nabi SAW itu ingin tetap bertahan di kota Madinah, karena itulah benteng yang kokoh. Namun karena para sahabat-sahabat yang bersemangat mendesak Nabi, akhirnya Nabi SAW masuk ke rumahnya memakai pakaian besi. Bersiap-siaplah untuk berangkat meninggalkan kota Madinah. Maka setelah Nabi masuk ke rumah, berbincang-bincanglah sahabat di luar. Kata mereka, kita telah paksa Nabi SAW. Padahal beliau ingin tetap bertahan di kota Madinah. Kita paksa dia ingin keluar, biarlah kita batalkan kembali. Tatkala Nabi SAW telah keluar dengan baju besinya, baju perangnya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, biarlah kita bertahan di kota Madinah. Kami merasa tak nyaman memaksakan engkau. Kata Nabi, tidak. Seorang Nabi jika telah memakai pakaian besinya, pakaian perangnya, tidak boleh dia ragu dengan keputusan yang telah diambil. Maka Rasulullah tetap keluar dengan para sahabat meninggalkan kota Madinah menuju Uhud. Di sanalah terbunuh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa ra'aitu baqaran tunhar, kulihat ada sapi disembelih. Fa awwaltu ad-dir'a al-hasinata al-Madinah. Maka kutafsirkan baju besi yang kokoh itu yang melindungiku adalah kota Madinah yang dia benteng yang kokoh. Wa annal baqara baqarun wallahu khair. Nah, sesungguhnya yang kulihat sapi itu adalah bakar, penyembelihan. Ya, maksudnya bakorun adalah para sahabat-sahabat Nabi yang perut-perut mereka itu dalam peperangan Uhud, mereka jasad-jasad mereka dicabik-cabik oleh musuh, oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Jadi kata beliau, wal baqaru baqarun wa annal baqara baqarun. Sesungguhnya sapi yang kulihat disembelih telah merupakan perumpamaan sahabat-sahabat yang akan disembelih pula. Perut sapi yang dibelah merupakan umpama para sahabat yang perut mereka juga dibelah. Wallahu khairun. Wallahi khairun, demi Allah itu adalah kebaikan untuk mereka. Karena sebagai jalan mereka mendapatkan gelar syahadah. Menunjukkan jujurnya mereka dengan apa yang mereka katakan. Naam, tafadhal. Babun nafkhi fil manami. Qultu asnada fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim. Babun an-nafkhi fil manam. Babun an-nafkhu fil manam. Bab meniup sesuatu dalam mimpinya. Al-Imam Al-Bukhari kembali menyebutkan hadis yang telah kita baca pada kesempatan yang silam. Yaitu perkataan Rasulullah SAW, baina ana naimun, tatkala saya tidur, idh utitu khazainal ard, tiba-tiba diberikan kepadaku segala kekayaan bumi. Faudhi'a fi yadiya siwaran, diletakkan pada kedua tanganku dua gelang min dhahabin, keduanya dari emas. Fakabura alayya, maka sungguh hal ini tidak menyenangkanku. Wa ahammani, membuat aku galau. Fa uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, aninfukhuma, maka tiuplah keduanya. Fanafakhtuhuma fatara, maka ku tiup keduanya, maka terbanglah kedua gelang tersebut.
Fa'awwaltuhumal kadzabain. Maka aku tafsirkan kedua gelang itu adalah perumpamaan dua pendusta. Alladzaini ana bainahuma, yang aku ada di tengah-tengah mereka. Sahibah San'a, yang satu pendusta dari kota San'a, Yaman, Aswad al-Ansi. Wa sahibal Yamamah, yang satu penghuni negeri Yamamah, yaitu Musailamah al-Kadzab. Dan perumpamaan gelang yang dipakai Nabi SAW adalah perumpamaan kedustaan yang tidak ditempatkan pada tempatnya, di mana kedua-duanya mengaku Nabi, padahal keduanya bukanlah Nabi. Mereka menempatkan dakwah tersebut tidak pada tempatnya. Sebagaimana gelang bukanlah ditempatkan pada tangan laki-laki, ya, karena laki-laki tidak dibolehkan untuk memakai perhiasan emas. Maka hal ini adalah merupakan bentuk, ya, penempatan yang salah. Maka itulah tafsirnya. Naam. Babun idza ra'a annahu akhraja syai'a min quratin fa askanahu mawdi'an akhar. Qultu asnada fi hadits bin Umar al-ati ba'dah. Qala al-Bukhari rahimahullah. Babun idza ra'a annahu akhraja syai'a min quratin fa askanahu mawdi'an akhara. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, bab jika seorang bermimpi dalam tidurnya, dia melihat, ya, bahwasanya dia memasukkan sesuatu ke dalam qurah, ya, ke dalam satu bagian tempat. Sebagian mengatakan al-qurah adalah merupakan tempat yang dimasukkan padanya berbagai macam peralatan-peralatan ketika safar, yang ditempatkan di atas unta, ya. Itulah makna al-qurah. Kata beliau rahimahullah tabaraka ta'ala, ada hadis dari sahabat Nabi Musa bin Ibni Uqbah dari Salim bin Abdullah, dari Musa bin Uqbah dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a, aku melihat seolah-olah ada seorang perempuan hitam, tha'iratar ra'si, yang rambutnya kusut masai, kharajat minal Madinah, dia keluar dari kota Madinah, hatta qamat bi Mahya'ata, hingga akhirnya dia berdiam di tempat yang bernama Mahya'ah, wahiyal Juhfah, yaitu kota Juhfah. Fa awwaltu anna waba'an bil Madinati nuqila, maka aku tafsirkan bahwasanya bencana wabak penyakit yang ada di Madinah telah dipindahkan ke sana. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi bahwasanya ada seorang perempuan hitam yang rambutnya kusut masai keluar dari kota Madinah, pindah ke tempat namanya Mahya'ah atau Juhfah. Maka Nabi menafsirkan perempuan hitam tersebut dengan rambut yang kusut masai adalah merupakan penyakit, yaitu penyakit malaria yang dahulu kala mendekam di kota Madinah. Bahwasanya penyakit tersebut telah dipindahkan di tempat lain, ya. Jadi Nabi yang mulia SAW melihat penyakit yang melanda kota Madinah berupa penyakit malaria yang membuat banyak sahabat-sahabat sakit ketika datang ke sana, bahkan ada yang meninggal. Telah dipindahkan penyakit tersebut, wabah itu dipindahkan ke kota Madinah.
Naam, tafadhal. Babul mar'ati sauda an Abdullah bin Umar fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a sasiratar ra'si Sa'irata. sa'iratar ra'si kharajat minal Madinati hatta nazalat bi mahya'ata fata'awwaltuha anna waba al Madinati nuqila ila mahya'ata wa hiyal juhbah. Ya. Jadi bab sebelumnya yang bermimpi melihat annahu akhraja syai'an min qurah. Dia mengeluarkan sesuatu dari tempat yang menyimpan barang-barang dipindahkan ke tempat lain, atau ditafsirkan kata-kata qurah dengan tempat atau negeri, yang melihat sesuatu dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain. Kemudian pada bab berikutnya, babul mar'atis sauda, bab mimpi melihat seorang perempuan hitam. Ya, Abdullah bin Umar dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mengatakan, ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si. Aku melihat ada seorang perempuan yang rambutnya kusut masai dan dia berkulit hitam, kharajat minal Madinah, keluar dari kota Madinah, hatta nazal bi Mahya'ah, kemudian dia turun di Mahya'ah, maksudnya Juhfah. Fata'awwaltuha anna waba al-Madinati nuqila ila Mahya'ah. Maka Nabi menafsirkan Allah telah memindahkan penyakit tersebut ke kota Mahya'ah, wahyal Juhfah. Ya, jadi para sahabat mengeluhkan demam kota Madinah, karena Madinah terkenal dengan demam malaria. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membebaskan kota Madinah dari musibah tersebut, agar orang-orang beriman yang hijrah ke kota Madinah mencintai kota Madinah. Kata Nabi, Allahumma habbib ilainal Madinah ya kahubbina li Makkah, ya Allah berilah kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, dan pindahkanlah daripadanya wabah. Maka Allah pindahkanlah wabah tersebut ya ke tempat yang bernama Mahya'ah, yaitu Juhfah. Nah, babul mar'atis as-sa'irati ar-ra'si. Alas. Babu iza hazza saifan fil manami qultu asnad fihi hadis Abi Musa al-Mutaqaddim. Ya. Babun idza hazza saifan fil manam, bab jika seseorang menghunuskan pedangnya dalam tidurnya, dalam mimpinya. Jika seorang bermimpi, dalam mimpinya dia melihat dia menghunuskan pedangnya, menggerakkan pedangnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya hadis Abu Musa. Urahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Musa menyebutkan dari Nabi SAW, beliau berkata, ra'aitu fi ru'yaya, aku bermimpi dalam mimpiku, anni hazaztu sayfan, aku menghunus pedangku, fanqata'a sadruhu, tiba-tiba terputuslah bagian tengahnya. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minin, ternyata tafsirannya pedang tersebut, pedang yang sompil bagian tengahnya itu adalah yang terkena daripada orang-orang beriman yauma Uhud, pada perang Uhud. Nabi melihat pedangnya patah, sompel di tengahnya. Maka tafsirannya itu adalah sahabat-sahabatnya yang terbunuh pada perang Uhud. Thumma hazaztuhu ukhra, kemudian kuhunus kembali, fa'ada ahsana makana, pedang itu pun kembali menjadi utuh sempurna, tak sompel lagi. Fa idza huwa ma ja'allahu bihi minal fathi, ternyata tafsirannya adalah setelah terbunuhnya sahabat-sahabatku ini pada perang Uhud, Allah kembalikan keadaan, bahkan Allah membuat kemenangan ada berpihak kepada orang-orang beriman. Ya, akhirnya dimenangkanlah kaum mukminin pada perang Khaybar, pada penaklukan kota Makkah. Ya, kalahlah musuh-musuh mereka.
Fa idza huwa ma ja'allahu bihi minal fathi wa ijtima'il mu'minin. Ternyata ya tafsirannya adalah kemenangan yang Allah berikan berupa penaklukan benteng Khaybar dan kota Mekah dan bersatu padunya berkumpulnya kaum mukminin. Naam. Babu man kazzaba fi hulmihi. Man kadzaba. Babu man kazzaba fi hulmihi. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini walan yab'ala wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi uzunihi anuku yaumal qiyamah wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yampukha fiha wa laysa binapikhin. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbasin an Abi Hurairah qawlahu man sawwara wa man tahallama wa man istama'a. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Naam. Babu man kadzaba fi hulmihi. Orang yang berdusta ya dalam menyebutkan mimpinya. Dia mengatakan bermimpi padahal tak bermimpi. Orang yang berdusta atas mimpi yang dia lihat. Dia mengaku berjumpa Nabi padahal tak berjumpa Nabi. Ya, dia bermimpi menceritakan satu kondisi padahal dia tidak bermimpi, hanyalah berdusta. Orang yang berdusta mengatakan bermimpi seperti ini seperti itu padahal tidak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata man tahallama bihulumin lam yarahu, barang siapa yang mengaku-ngaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, kullifa an yaqida baina syairatain, maka dia diperintahkan untuk mengikat antara dua syairatain, ya dua gandum, untuk mengikatkan dua gandum, dua butir gandum. Walan yaf'al, tak akan mungkin dapat dua butir gandum diikat, digandeng, mustahil. Wa man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengar pembicaraan satu kaum, wa hum lahu karihun, dan dia mencuri-curi pendengaran tersebut sementara kaum itu tidak menyukai dia mendengarkan perkataan mereka, aw yafirruna minhu, atau kaum tersebut berusaha menghindari dirinya, lari daripada dirinya karena tak ingin didengarkan. Subba fi udhunihil anuku, akan dituangkan timah di telinganya yang panas, timah yang panas di telinganya, timah dan tembaga. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Aman sawwara suratan, barang siapa yang menggambar, maksudnya yang bernyawa, udzibah, maka dia akan disiksa. Wa kullifa an yanfukha fiha, diperintahkan untuk meniupkan padanya roh. Wa laysa binafikhin, dia tak akan pernah mampu menghidupkan gambar yang dia buat. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbasin qawluhu an Abi Hurairah qawluhu man sawwara wa man tahallam wa man istama'. Dalam riwayat Abu Hurairah, barang siapa yang menggambar gambar yang ada padanya roh, atau bermimpi padahal dia tidak bermimpi, ya, atau mendengar pembicaraan satu kaum yang mereka tak menyukainya, maka siap-siaplah dengan siksaan Allah di hari kiamat. Akan diletakkan, disiramkan di telinganya campuran daripada tembaga dan timah yang membakar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, min afral fira, di antara bentuk kedustaan yang paling dusta, an yuriya ainaihi ma lam tara, dia menceritakan dia bermimpi dan melihat dengan dua matanya perkara-perkara dalam mimpinya yang padahal tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan berdosanya orang-orang yang mengarang-arang bermimpi padahal tidak bermimpi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.